Pendaftaran merupakan dari suatu prosedur pelayanan rumah sakit guna mendapatkan identitas seorang pasien yang akan datang ke rumah sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang kartu indeks berobat pasien, yang dimana kartu ini hanya bisa dan harus dibawa setiap kali berobat oleh pasien. Kartu indeks berobat pasien ini berisi tentang nomor rekam medis, yang dimana nomor rekam medis ini hanya wajib petugas rekam medis yang dapat mengisinya nomor tersebut, dan ada nama pasien, tanggal lahir pasien, jenis kelamin pasien, alamat pasien sesuai KTP, dan keterangan poliklinik pasien tersebut. Sekian penjelasan tentang kartu indeks berobat pasien, dan saya akan melanjutkan tentang formulir pendaftaran pasien baru rawat jalan dari rumah sakit RS Berekam dan Infocus, yang dimana formulir pendaftaran pasien baru rawat jalan ini berisi identitas pribadi pasien sesuai dengan KTP. Yang pertama itu ada nama lengkap pasien, tempat tanggal lahir pasien, agama pasien, agama yang dianut oleh pasien, pendidikan terakhir pasien, pekerjaan pasien, alamat lengkap pasien sesuai dengan KTP, dan status pernikahan pasien. Lanjut, ada di sini identitas keluarga atau penanggung jawab pasien. Di sini berisi tentang nama lengkap penanggung jawab atau keluarga pasien, alamat lengkap penanggung jawab pasien, hubungan dengan pasien, dan di sini juga ada berisi tentang identitas pihak pembayaran. Ada nama pihak pembayaran, alamat lengkap pihak pembayaran, dan jenis pembayaran. Jenis pembayaran ini berisi tentang pembayaran umum atau tunai, akses atau asuransi lain, karyawan atau keluarga karyawan, dan jaminan perusahaan, dan jam cash atau social insurance. Di bawahnya ini juga berisi tentang tanda tangan pasien atau penanggung jawab pasien, dan tanda tangan petugas pendaftaran atau admission. Saya di sini akan menjelaskan isi formulir rawat inap dari Infocus. Nomor registrasi ini dan rekam medis ini dibuat oleh bagian pendaftaran. Di sini ada bagian A itu identitas pasien, dan B penanggung jawab pasien, dan C adalah kelas perawatan yang diminta, dan D adalah surat pernyataan persetujuan peraturan rumah sakit dan hak pasien. Bagian A itu identitas pasien dan bagian B itu penanggung jawab pasien itu dibuat oleh pasiennya sendiri, dan bagian C yaitu kelas perawatan yang diminta, dan bagian D itu adalah surat pernyataan persetujuan. Ini saya akan menjelaskan tentang kartu indeks penyakit dan kartu indeks dokter. Di sini saya akan menjelaskan tentang kartu indeks penyakit. Yang pertama-tama kita isi dulu nomor rumah sakitnya, kemudian kita cari diagnosisnya apa dan kode isinya. Di sini ada tanggal, di sini ada bulan dan tahun. Kemudian ini nomor urut pasien, kemudian nomor rekam medisnya, nama pasien, tanggal berapa dia masuk dan tanggal dia keluar, baru lamanya dirawat, kemudian golongan umur, ini checklist laki-laki atau perempuan si pasien, kemudian jenis kunjungannya baru atau lama, kemudian diagnosa komplikasinya itu apa, baru kode SID dan diagnosa komplikasinya ditulis, kemudian dokter yang menanganinya, kemudian kelas berapa si pasien tersebut, dan cara pasien keluar ditulis di sini, kemudian meninggal. Kartu indeks dokter adalah data yang berisi nama dokter yang memberikan pelayanan medis kepada pasien. Di sini saya akan menjelaskan pengisian kartu indeks dokter. Pertama-tama di sini ada nomor rumah sakit, kemudian nama dokternya, bulan, tahun, kemudian nomor urut pasien. Di sini nomor rekam medisnya, nama pasien, bagian atau spesialisnya. Di sini umurnya dia laki-laki atau perempuan. Kemudian tanggal kunjungannya, kemudian diagnosa apa yang si pasien, kemudian keterangannya. Di sini saya akan menjelaskan isi data formulir identifikasi bayi. Ini nama dokter yang menangani ruang atau kelas. Di sini nama ibu, umur, nama ayah, umur, baru alamat lengkap dan nomor telepon. Baru bayi lahir tanggal berapa, jam, dan jenis kelaminnya apa. Baru penyulit kehamilan apa, jenis persalinan. Baru ini diisi oleh perawatnya. Dan ini
tanggal lahir, laboratorium, vaksinasi, hepatitis, polio. Ini diisi oleh pegawai laboratoriumnya. Ini nomor rekam medis, nama lengkap, tanggal lahir, ini diisi oleh perekam medis. Dan ini pemeriksa dokter keadaan umum, kepala, wajah, dada, perut, ekstrimasi dan genitalia. Ini diisi oleh dokter. Dan ini dianjurkan harus diisi cap ibu jari tangan kanan ibu, cap ibu jari tangan kanan kiri bayi. Dan di sini dibuat cap stempel sepasang telapak kaki bayi. Indeks alamat biasanya dipakai di puskesmas, yaitu di berbagai kecamatan, misalnya dalam satu wilayah, dua wilayah untuk satu puskesmas. Dan begini cara untuk pengisian indeks alamatnya. Di sini terdapat ada kode alamatnya, kelurahan dan desa apa, nomor rumah sakitnya, provinsi, kecamatan, kabupaten kota, bulan dan tahun kapan dia masuk. Dan untuk nomor urutnya itu nomor urut pasiennya ketika dia berkunjung ke puskesmas tersebut atau rumah sakit tersebut. Kemudian nomor rekam medis, nama, kemudian ada golongan umur, misalnya dia dalam golongan umur 45 sampai 64 tahun, apakah dia laki-laki dan perempuan, misalnya laki-laki gitu. Waktu berobatnya tanggal berapa dan bulan berapa dan tahun berapa diisi. Kemudian yang kelima yaitu indeks kematian. Indeks kematian yaitu indeks tentang sebab kematian penyakit tertentu sebagai hasil pelayanan pasien dirawat jalan, gawat darurat atau rawat inap. Berikut indeks kematian, yaitu nomor rekam medisnya berapa, tanggal berapa dia masuk, dan kemudian nomor pasiennya, nomor rekam medis pasiennya, namanya siapa, alamatnya di mana, golongan umurnya, apakah dia berumur 19 sampai 45 tahun, laki-laki atau perempuan, kemudian tanggal masuknya berapa, tanggal berapa dia masuk, tanggal meninggalnya tanggal berapa, pada saat jam berapa, diagnosanya apa, komplikasinya juga apa, penyebab kematiannya juga kenapa dia bisa meninggal, kode ICD-nya berapa, ruangannya berapa, kelas berapa, kemudian dokter yang menanganinya siapa. Bagian assembling yaitu salah satu bagian di unit rekam medis yang berfungsi sebagai peneliti kelengkapan isi dan perakitan dokumen rekam medis sebelum disimpan. Dokumen-dokumen rekam medis yang telah diisi oleh unit pencatatan data rekam medis yaitu unit rawat jalan, unit gawat darurat, unit rawat inap, dan instalasi pemeriksaan penunjang akan dikirim ke fungsi assembling bersama-sama sensus harian setiap hari. Lembar formulir dalam dokumen rekam medis diatur kembali sesuai urutan riwayat penyakit pasien dan diteliti kelengkapan isi dokumen rekam medis. Bila belum lengkap, akan dikembalikan ke unit yang bertanggung jawab. Untuk mengendalikan dokumen rekam medis yang belum lengkap, digunakan formulir lembar kekurangan biasa atau yang sering disebut kartu kendali. Fungsi dan peranan assembling dalam pelayanan rekam medis adalah sebagai perakit formulir rekam medis, peneliti isi data rekam medis, pengendali dokumen rekam medis tidak lengkap, pengendali penggunaan nomor rekam medis, dan formulir rekam medis. Susunan dokumen rekam medis. Yang pertama yaitu formulir pendaftaran yang berisi identitas pasien. Lalu asesmen. Asesmen yaitu formulir asuhan keperawatan untuk pasien yang diisi oleh perawat. Kemudian catatan pasien. Catatan pasien yaitu tulisan yang dibuat oleh dokter tentang segala tindakan yang dilakukan kepada pasien dalam rangka pemberian pelayanan kesehatan. Diagnostik. Diagnostik berupa penentuan kondisi kesehatan yang sedang dialami oleh seseorang sebagai dasar pengambilan keputusan medis untuk prognosis dan pengobatan. Persetujuan. Persetujuan merupakan formulir persetujuan tentang tindakan yang akan dilakukan oleh pasien. Tindakan yaitu formulir pemberi asuhan terintegrasi pada pasien.
Lalu observasi. Observasi yaitu pengamatan terhadap proses penyelenggaraan rekam medis, menelaah kelengkapan pengisian rekam medis rawat jalan dengan menggunakan daftar tilik dan penelusuran dokumen rekam medis di rawat jalan. Kemudian resume. Resume merupakan catatan ringkasan pelayanan pasien, menjadi hal yang penting karena terdapat informasi tentang diagnosis penyakit pasien selama rawat inap dan intervensi medis maupun non-medis yang telah dilakukan. Dan yang terakhir administrasi, yaitu formulir yang berisi catatan biaya keperawatan pasien. Retensi berkas rekam medis adalah kegiatan penyusutan berkas rekam medis dari rekam medis aktif menjadi inaktif sesuai page 4 dengan ketentuan waktu yang berlaku dan dipisahkan dari rak penyimpanan aktif ke rak penyimpanan inaktif dengan memisahkan formulir yang memiliki nilai guna terlebih dahulu. Retensi atau penyusutan berarti mengurangi jumlah rekam medis yang ada di rak aktif dengan memilah yang inaktif, memindahkannya ke ruang penyimpanan rekam medis inaktif, menilai lalu memusnahkan yang tidak bernilai guna sesuai aturan yang berlaku. Retensi rekam medis dilakukan dengan cara langsung memindahkan semua berkas rekam medis dari rak penyimpanan aktif ke rak penyimpanan inaktif di ruang penyimpanan bagian belakang.